Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo engineers, selamat datang di Potika, Podcast Teknik Industri Unsika Season 2. Bersama saya Rianti Fikriya Hasnah sebagai wawancara yang akan membawakan podcast ini dengan bahasan ketiga yang berjudul Ngopi Say, Ngobrol Pintar tentang esai. Kali ini kita akan mewawancarai mahasiswa yang cukup aktif nih di bidang karya tulis ilmiah, khususnya esai. Siapa ya kira-kira teman-teman, ada yang tahu nggak nih? Cluenya itu narasumber kali ini belum lama ini loh masuk HMTI Mangga. Siapa coba kira-kira? Langsung aja kali ya kita sapa narasumber kali ini, yaitu Kang Yazid Gandhi dan Kang Muhammad Dika Rahma Fauzi. Oke Kang, lanjut aja nih Kang ke pertanyaan selanjutnya ya. Biasanya tuh Kang tahapan-tahapan yang ada di lomba esai itu seperti apa sih Kang? Seperti kemarin nih yang saya tahu, udah lihat juga Kang videonya yang akan juara satu lah teman-teman, Kang Yazid sama Kang Dika ini di acaranya WNS. Nah kan outputnya itu bikin video ya Kang, bikin video terus mempresentasikan apa isi esainya itu. Nah output dari lomba esai ini tuh semuanya bikin video atau gimana sih Kang? Pertamanya mungkin administrasi dulu ya, administrasi perlombaan seperti persyaratan KTM dan pembayaran, atau ada yang gratis juga dan lain sebagainya. Terus yang kedua itu mungkin kita submit dari esai dari kitanya ke pihak perlombaannya gitu. Terus yang ketiga ada seleksi dari karya tulis yang udah kita submit tuh apakah masuk ke dalam finalis, baik itu biasanya sih 10 besar sampai ke 5 besar ya Kang Dika ya. Kemudian ada kalau kita lolos tuh biasanya masuk ke tahap presentasi itu, atau enggak kalau yang kemarin kita sudah dapatkan ya Kang, itu presentasinya itu dalam buat video. Biasanya yang paling susah itu kita presentasi tetapi langsung dari Zoom meeting kayak gitu tuh. Nanti ada jurinya juga, ada tanya jawab juga. Yang paling susah yang bikin kita tegang gitu sebagai peserta kayak gitu. Sedangkan yang kemarin kita ikutin, saya sama Kang Dika ikutin gitu, itu cuman hanya output terakhirnya hanya bikin video saja gitu, video presentasi, tidak ada tanya jawab seperti itu. Mungkin Kang Dika ada tambahan? Iya Kang Dika. Iya, jadi dari garis besar kembali lagi udah dijelasin sama Kang Yazid. Cuman kalau esai atau KTI itu kadang kita ada di poster tuh udah tersedia timeline-nya gitu, mulai dari pendaftaran, terus submit si artikel si esainya, terus ada tahap penjurian, ada tahap apalagi presentasi dan penilaian baru pengumuman. Nah, yang perlu diketahui juga di esai ini ada 2 metode cara mempresentasikan karya ya, yang saya tahu sampai saat ini gitu. Yang pertama tadi upload YouTube, dan yang kedua kalau upload YouTube biasanya parameter penilaiannya selain dari esai yang kita buat itu ada tambahan lagi kreativitas pembuatan video, terus ada yang jumlah like yang penonton kasih gitu. Terus kalau misalnya yang satunya itu, kalau dulu mah kita presentasinya tuh langsung ya ke universitas tersebut yang menyelenggarakan. Tapi kalau pandemi kayak gini ya sistemnya daring gitu, melalui platform yang ada yang berkembang seperti sekarang gitu. Oh iya ya, jadi tahapannya itu administrasi, terus submit ya Kang, terus ada seleksi ke finalis tadi itu ya, 10 sampai 5 besar kata Kang Yazid. Ya. Terus terakhirnya presentasi, biasanya video atau Zoom kalau sekarang tuh ya Kang ya. Berarti lomba esai itu kayak gitu ya Kang, umumnya gitu. Ada juga sih yang nggak pakai presentasi juga ada, cuman kita daftar terus submit esai kita, udah. Lebih enak ya Kang kalau kayak gitu. Tapi yang kayak gitu menurut saya lebih susah deh buat dapetin juaranya gitu. Jadi harus benar-benar bagus, harus benar-benar buat esai kita harus benar dapat dibuktikan gitu. Iya. Oh iya, jadi gimana penyelenggaranya gitu ya Kang? Yang paling umum tuh video atau Zoom, atau enggak ada juga katanya yang enggak presentasi juga tapi karya tulisnya juga esainya harus bagus ya Kang, berarti susah banget katanya. Betul banget. Nah, lanjut Kang ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini nih Kang, pastinya kan pertanyaan ini tuh pasti bermanfaat banget dan pasti ditunggu-tunggu nih sama teman-teman lain, khususnya mahasiswa teknik industri Unsika. Ada nggak sih Kang tips and trick dalam menulis sebuah esai yang menurut Kang tuh gimana sih Kang supaya bisa juara 1 atau jadi juara gitu di perlombaan esai kayak Kang gitu? Bangga Kang. Kang Dika boleh Kang. Susah kalau yang kayak gitu.
Ya, tips and trick untuk apa tadi membuat esai ya? Berarti ya, biar menarik dapat juara. Kayak jadi juara gitu, Kang. Tapi sebelum saya ngejelasin, mindsetnya mungkin perlu dirubah dulu. Jangan orientasinya itu kepada uang, terus kita juara berapa nih. Kalau misalnya seperti itu tuh kadang membuat kita nanti di akhirnya tuh lebih sakit gitu. Lebih sakit dan malah nantinya motivasi kita buat melanjutkan lomba tuh apa ya? Ya nggak termotivasi lagi gitu. Karena terlalu berharap ya, Bang ya. Nah kan yang jadi sakit. Nah kan gitu. Tahu deh nanti. Kayak apa kan? Kayak apa kan? Jadi yang pertama tips and triknya mungkin tadi udah sempat disinggung. Yang pertama itu cari tahu dulu nih si keterangan lomba, informasi lomba, mulai dari tema, terus mulai dari kan biasanya setiap lomba itu ada di posternya itu ada tema Unju Indonesia Emas 2045 atau kalau yang kemarin itu tentang mental health gitu kan di masa pandemi. Pokoknya dari biasanya sih saya tuh memikirkan dulu gagasan atau ide gitu, baru menemukan temanya tuh ya kita tinggal cari aja di Instagram, itu banyak informasi terkait poster-poster penyelenggara lomba esai ini gitu, yang skalanya nasional ataupun tidak. Habis kita tahu informasinya, berarti kan kita itu udah tahu temanya gitu ya. Kira-kira si temanya ini susah atau enggak gitu. Kadang saya lagi meneliti lagi gitu, kira-kira ini masuk enggak ya idenya gitu. Jadi pertimbangkan kecocokan gagasan kita dengan si tema tersebut. Nah, ketika itu udah dirasa udah tepat, udah cocok, ya kita lanjutkan ke penulisan si esai ini. Nah, ini harus memperhatikan banget sistematika, walaupun si esai ini nggak terlalu banyak, cuman kalau namanya sistematika kayak pembuatan pendahuluan itu kan dari umum ke khusus, terus bagaimana korelasinya dengan pembahasan kita, itu kan perlu diperhatikan gitu, walaupun nggak terlalu banyak di pedoman, cuman itu merupakan hal-hal yang penting gitu bagi penilaian juri. Soalnya kalau misalnya kita buat pendahuluan tentang A, tapi pembahasannya itu tentang A plus atau A min gitu kan, itu kan nggak tepat di A gitu. Nah itu ya udah gitu mengurangi penilaian dari hasil karya kita gitu. Terus pokoknya yang kalau pembicaraannya tentang pedoman dan sistematika itu harus diseriusin gitu. Terus yang terakhir mungkin tadi partner gitu. Partner bagaimana kita cari partner teman yang benar-benar kita tahu dan mau diajak kerja. Maksudnya ya ketika kita butuh apa mereka ada gitu. Kalau mereka butuh apa kita ada gitu. Saling melengkapi lah istilahnya bahasa kerja gitu kan. Nah itu yang menurut saya bukan yang menurut saya, tapi yang sampai saat ini saya implementasikan ketika mengikuti perlombaan. Mungkin itu. Baik Kang Yazid gimana, ada tambahan nggak nih Kang? Apa ya? Mungkin ini ya kalau saya tuh pertama kali tuh pilih lombanya gitu. Lombanya kalau pengen juara itu jangan dulu berkeinginan yang tinggi-tinggi dulu, misalkan yang ngadain, tergantung yang ngadain, misalkan yang ngadainnya tinggi kan berarti kan akan semakin susah kita untuk mendapatkan juara. Berbeda dengan misalkan yang ngadainnya di tempat kita sendiri gitu kan lebih enak, mungkin jurinya juga kita perbedaan di setiap universitas itu kan sistematika penulisan mulai dari gambar, tabel dan sebagainya itu kan berbeda-beda ya. Mungkin kalau kita ikut lomba yang di universitas kita sendiri, kita udah tahu nih cara penulisannya, model penulisan itu seperti apa kayak gitu. Kemudian apalagi ya skala lombanya itu apa. Kalau pengen dapat juara sih ya, misalkan pengen dapat juara kita skalanya minimal universitas kan biasanya ada kan ya yang lomba universitas dulu atau nasional, kemudian naik ke nasional dan lain sebagainya. Apalagi Kang Dika strateginya? Kayaknya yang paling penting sih tadi itu uji-ujinya lah. Kalau mau lebih cuma ikut GSTC aja. Ikut GSTC. Jangan lupa cobain jangan GSTC, hati-hati salah GSTC yang lain, nanti nggak ada pelatihannya. TKI ya. Iya, ada TKI. Nah Kang, berarti yang tadi dari Akang Dika sama Kang Yazid tuh tips and triknya tuh berarti ubah mindset dulu. Jadi jangan
pengen jadi juara kan, kata Kang Dika, nanti kalau terlalu berharap tuh nanti sakit gitu ya Kang ya. Terus yang kedua, bonus lah. iya itu bonus gitu. Kalau juara mah yang penting pengalamannya ada manfaatnya gitu ya Kang ya. Ya pertama sih coba-coba dulu gitu, coba-coba nanti berhadiah gitu ya Kang. Iya. Nanti juga kan ada, kita kan dari pengalaman tuh kan belajar bagaimana sih untuk menyelesaikan dari sebelumnya gitu. Sebelumnya kan kita misalkan udah juara, untuk kedepannya kan kita tahu nih strateginya harus apa yang dimasukkan dalam essay kita, seperti itu teh. Iya berarti jadi iya tahu apa yang salah sebelumnya gitu, bisa diperbaiki ya Kang. Betul sekali. Terus yang kedua itu kan udah ubah mindset, cari ide gagasan. Kalau Kang Dika, kalau Kang Yazid tadi cari dulu lombanya kan ya. Terus yang paling penting tuh sistematika, katanya kan beda-beda setiap penyelenggara itu ada yang beda-beda gitu, harus diperhatikan. Terus partner yang paling penting tuh kayak Kang Yazid sama Kang Dika ini udah top banget, udah kayaknya teh. Terus kalau lombanya, iya. Terus kalau lombanya kata Kang Yazid tuh mau univ, mau nasional gitu kan ya. Nah sekarang terakhir nih Kang, dari tadi kan ada pertanyaannya. Nah ini yang terakhir, ada nggak nih Kang kata-kata yang bikin Kang Yazid atau Kang Dika tuh semangat gitu, atau kata-kata favorit gitu, yang siapa tahu gitu teman-teman juga ikut termotivasi, atau juga boleh kalimat terakhir yang bisa Akang sampaikan buat memotivasi teman-teman yang lain supaya bisa ikutan esai atau mulai ikutan lomba jadi mahasiswa berprestasi gitu Kang. Boleh Kang Yazid dulu atau Kang Dika dulu mangga? Cepat dulu nih Kang Dika. Kayak dulu bahasa Inggris. Apa? Ikan ke belum Bahasa ya? Inggris. Itu ya Kang, mau pantun ya? Pantun ya? Nah, ini kata-kata motivasi dari Oh iya. Gimana tuh Kang? Gimana tuh Kang? Kayak gini nih, to get something we never had, we must something we never did. Jadi untuk mendapatkan sesuatu yang belum pernah kita dapatkan nih, maka kita harus melakukan nih sesuatu yang belum pernah kita lakukan, seperti itu. Jadi kita coba-coba dulu untuk mendapatkan sesuatu yang ingin kita lakukan, yang belum kita dapatkan, seperti itu deh. Jadi coba aja dulu intinya. Coba dulu gitu, nanti kalau mau sesuatu nyoba dulu gitu, apa yang kita belum lakuin gitu ya Kang. Kalau nggak nyoba-nyoba gitu, kita cuma pengen ini cuman tapi kita coba-coba jadi bakalan dapat. Iya, nggak ada ikhtiarnya, cuma mau doang gitu. Kalau Kang Dika ada atau sama gimana nih Kang? Keren banget. Ada dua nih. Gimana Kang? Ada dua. Dari saya bahasa Indonesia apa ya? Ya nggak apa-apa Kang. Yang pertama ini tentang apa? Kita itu harus beda dari orang lain. Tak perlu repot-repot menyamakan diri dengan orang lain. Kalau diciptakan untuk menjadi unik, sudah terlalu banyak orang yang sama seperti kebanyakan orang. Jadi ya jangan takut untuk kita menjadi beda sama orang lain, terutama dalam gagasan esai ini gitu. Ya explore aja diri, terus ungkapin aja keresahan kita, ya itu siapa tahu jadi kunci kita gitu, kunci emas kita untuk bisa memenangkan berbagai lomba atau semakin produktif. Terus yang kedua tentang kegagalan. Kalau misalnya orang-orang bilang apakah saya menyesal pernah gagal atau hal semacamnya gitu kan, itu jawabannya tidak, karena berhasil ataupun gagal itu saya tetap bangga hidup atas keputusan yang pernah saya buat sendiri gitu. Jadi ya itu kuncinya, nantinya kita percaya diri, jangan sampai ketika kita gagal itu malah menjadi motivasi turun, jadi bumerang gitu. Pokoknya ya udah, nanti aja gaskin kalau kata sekarang. Iya. Woi, Keren banget tuh. Jadi kata Kang Yazid, kalau kita pengen sesuatu jangan takut buat nyoba hal yang belum kita lakuin kan ya. Mau kapan lagi gitu, kita nggak nyoba-nyoba, mau cuman pengen doang gitu. Terus kata Kang Dika tadi ada dua. Yang pertama itu apa Kang? Tadi tuh? Intinya jangan Jangan berani beda, jangan takut beda gitu supaya unik gitu ya Kang ya. Terus jangan ini dari kegagalan gitu ya Kang ya. Jangan kegagalan itu jadi halangan kita buat maju ke depan gitu ya Kang. Buat pengalaman supaya kita bangkit lagi gitu ya.
Keren banget nih Kang Yazid sama Kang Dika ini. Akhirnya nih Kang, kita udah selesai nih Kang. Semua pertanyaan udah dijawab sama Kang Yazid ataupun Kang Dika. Semoga apa yang kita tadi obrolkan itu bisa memberi manfaat bagi teman-teman semua, khususnya mahasiswa teknik industri musika ya Kang. Oh iya Kang. Ya ada pantun dong. Sok pantun sok Kang, boleh. Mangga Kang Dika, mangga. Saya nanti yang bilang cakepnya Kang Dika. Nah, ya serius. Gimana Kang? Ya, jadi siap. Beli semangka ke Perancis. Cakep. Pulangnya nggak bisa tidur. Cakep Kang Dika. Podcast HMTI selalu keren habis. Semoga pendengar dapat ilmu bukan tertidur saja. Keren banget, jangan lupa dong. Person tepuk tangan gitu ya rame. Siap Kang, ntar ditambahin. Ini Kang, ada lagi nih Kang, sebelumnya boleh nggak sih kalau misalkan ada teman-teman yang lain gitu masih penasaran nih Kang sama esai, nanya-nanya gitu ke Akang, gimana tuh caranya Kang? Boleh nih bagi teman-teman yang penasaran nih, bisa khususnya untuk mahasiswa KMTI ya, industri, bisa ikutan ISTC TTKI gitu. Kan sudah mulai pendaftarannya tuh, bisa daftar dulu terlebih dahulu. Ada spoiler atau ya? Kalau pengen chat pribadi bisa di Instagram @mygandhi_ atau Kang Dika apa Kang? Kang Dika apa Kang? MDI KRM, kalau susah ya di following KMTI aja. Iya, jangan lupa follow ya guys KMTI Unsika sama yang akang-akang ini. Boleh ya teman-teman, kalau misalkan mau nanya-nanya ke Kang Yazid atau ke Kang Dika lebih lanjut, boleh ke Instagramnya atau enggak ikut tuh TTKI Unsika. Ya udah Kang, mohon maaf ya Kang kalau misalkan apabila ada pertanyaan-pertanyaan atau kalimat kurang jelas yang saya ucapkan, tutur kata yang kurang baik gitu. Terima kasih banyak Kang telah menyempatkan waktu buat berbincang-bincang santai bersama saya Rianti selaku pembawa acara di Potika kali ini. Terima kasih Kang Yazid, terima kasih Kang Dika atas terima kasih waktunya. Rianti sama Kang Wisnu sama. Ya, terima kasih kembali dan HMT juga yang udah tentang proper podcast ini. Semoga semangat dan manfaat. Amin amin. Oh iya juga terima kasih juga kepada teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mengikuti dan mendengarkan Potika dari awal hingga sekarang ini. Sampai bertemu di Potika selanjutnya dengan pembahasan yang berbeda dan tentunya lebih seru. Ditunggu ya. Terima kasih Engineers.